Halo, kembali lagi bersama saya Osvaldo Jasen. Di video kali ini saya akan menjelaskan pandangan tentang aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan aborsi. Menurut pandangan saya tidak setuju dengan melakukan aborsi. Karena di mana kita melakukan aborsi ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Aborsi di mana kita berfokus pada perlindungan hak hidup janin yang dianggap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang sama dengan orang dewasa. Mereka yang menentang aborsi percaya bahwa sejak pembuahan kehidupan manusia sudah dimulai dan aborsi adalah tindakan yang menghentikan kehidupan tersebut secara tidak adil. Dalam Undang-Undang Nomor 28A Tahun 1945, di situ mengatakan hak untuk hidup. Jadi, kita tidak boleh melakukan aborsi atau pembunuhan manusia dengan secara sengaja. Yang berikut, ada beberapa alasan utama yang sering terjadi dengan adanya aborsi. Yang pertama, hak untuk hidup bagi janin. Saya tidak setuju dengan melakukan aborsi. Alasannya bahwa setiap janin adalah kehidupan manusia yang berharga dan memiliki hak untuk hidup. Mereka yang berpegang pada prinsip ini berpendapat bahwa janin memiliki potensi penuh untuk menjadi manusia dewasa, bahwa mengambil hak hidupnya sama dengan melanggar hak asasi manusia. Menurut pendapat saya, kehidupan manusia dimulai dari pembuahan sehingga mengakhiri kehamilan dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan melanggar hak hidup janin. Kewajiban moral untuk melindungi hak yang lemah. Pandangan kontra terhadap aborsi sering didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat memiliki kewajiban moral untuk melindungi individu yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri, termasuk janin yang berada dalam kandungan. Janin dianggap sebagai individu yang paling rentan karena tidak memiliki kemampuan atau suara untuk melindungi dirinya. Pandangan keagamaan. Banyak agama menentang dengan melakukan aborsi karena kehidupan dianggap sebagai pemberian atau anaman dari Tuhan yang tidak boleh diakhiri dengan secara sengaja. Misalnya dalam ajaran agama Katolik. Dengan melakukan aborsi ini dianggap sebagai dosa yang paling berat karena kita melanggar perintah dari Tuhan tentang perlindungan kehidupan. Banyak penganut agama kontra terhadap aborsi percaya bahwa manusia tidak berhak menentukan kapan hidup dimulai dan diakhiri, dan aborsi dipandang sebagai tindakan yang mengingkari nilai keagamaan. Yang berikut, alternatif selain aborsi. Alternatif ini adalah cara yang paling baik selain melakukan aborsi. Para penentang aborsi sering berpendapat bahwa selalu ada alternatif selain aborsi, seperti memberikan anak untuk diadopsi. Mereka percaya bahwa jika seorang ibu merasa tidak sanggup membesarkan anak, pilihan untuk terbaik menyerahkan anak tersebut ke keluarga atau lembaga yang mampu merawatnya. Itu adalah solusi yang paling baik selain melakukan aborsi. Efek psikologis pada perempuan yang melakukan aborsi. Mereka yang menentang aborsi sering menyoroti potensi dampak psikologis yang mungkin dialami perempuan setelah menjalani aborsi. Beberapa penemuan yang melakukan aborsi melaporkan bahwa adanya penyesalan, cemas, atau depresi. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan hukuman mati. Saya tidak setuju dengan melakukan hukuman mati ini karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 28A Tahun 1945, di situ mengatakan bahwa hak untuk hidup dan tidak boleh kita melakukan karena adanya kekhawatiran bahwa setiap peradilan dapat menghukum orang yang tidak bersalah yang mengakibat kematian orang yang tidak bersalah. Kemanusiaan. Hukuman mati ini adalah bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Karena
kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya dalam ajaran agama Katolik, kita harus menghargai aneman dari Tuhan atau pemberian dari Tuhan, dan kita tidak boleh melakukan hal tersebut dengan melakukan hukuman mati dengan secara sengaja. Dan undang-undang mengatakan bahwa manusia berhak untuk hidup pada pasal 28A tahun 1945. Jadi saya tidak setuju dengan melakukan hukuman mati karena dianggap sebagai melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan eutanasia. Saya tidak setuju dengan adanya eutanasia, di mana banyak profesional medis merasa bahwa memberikan eutanasia bergantung dengan prinsip dasar untuk menyelamatkan kehidupan dan menolong pasien. Di sisi lain juga risiko penyalahgunaan, yaitu ada kekhawatiran bahwa legalisasi eutanasia dapat membuka pintu untuk menyalahgunakan, di mana individu yang rentan mungkin dipaksa untuk mengakhiri hidup mereka. Oleh karena itu, kita bergantung pada konsep eutanasia adalah tidak mengakhiri hidup seorang dengan cara yang disengaja untuk mempengaruhi penderitaan, terutama bagi individu yang mengalami penyakit terminal atau kondisi medis yang sangat menyakitkan. Yang berikut kesimpulan akhir. Secara keseluruhan bagi aborsi, hukuman mati dan eutanasia adalah isu-isu yang mencerminkan perdebatan tentang hak, moralitas, dan etika dalam konteks kehidupan dan kematian. Keterlibatan masyarakat pengambilan keputusan yang bijaksana, serta penegakan hukum yang adil sangat penting dalam mengenai isu-isu ini. Dialog yang terbuka dan saling menghormati antara berbagai pandangan dapat membantu menciptakan kebijaksanaan yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan hak asasi sambil menjaga martabat dan kesejahteraan ini.